Kelak di hari kiamat di antara kalian semua, yang ahli tahajud, yang ahli baca Al-Quran, yang ahli sedekah, kalian sedekah bagus, baca Al-Quran bagus, tahajud bagus, mau dekat sama saya ngake solawat sing ndi? Yang lebih banyak solawatnya yang mana? Yang lebih banyak solawatnya yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ayyul hadi bi ajmal dzikr. Di awal saya sebutkan tadi sabda Nabi Muhammad SAW, al-bakhil, orang pelit. Mau enggak disebut orang pelit? Kalau ada orang bilang, kamu pelit, mau enggak gitu? Enggak mau. Marah atau enggak marah? Coba kalau Rasul yang bilang kepada Anda, kamu pelit. Masya Allah. Kira-kira tempatnya di mana itu? Kalau Rasul Muhammad SAW mengatakan, kamu pelit. Ini Rasul sendiri dalam hadis yang sahih menjelaskan orang pelit bukan orang yang dimintai sesuatu tapi tidak mau memberi. Al-bakhil secara khusus dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Definisi pelit bukan orang yang punya duit atau orang punya mangga 10 diminta 1 nggak mau ngasih itu. Bukan itu. Tapi orang pelit menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abkhalul bukhala, orang yang paling pelit adalah man dzukirtu indahu thumma lam yusalli alayya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Orang pelit, sabda Nabi Muhammad SAW, adalah seseorang yang aku disebutkan di sekitarnya, di hadapannya, di sampingnya, diceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, diceritakan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, thumma lam yusalli alayya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu lam yusalli alayya, tidak bersolawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Predikat pelit dari Nabi Muhammad SAW. Nah, saya ambil makna sebaliknya. Kalau orang yang disebut-sebut nama Nabi Muhammad SAW, kisah-kisah Rasulullah SAW, dia tidak mau sholawat, namanya pelit. Nah, bagaimana orang yang kalau enggak ada yang nyebut nama Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang cerita Nabi Muhammad SAW, dia suka bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Duduk dia baca solawat, berdiri dia baca solawat, berjalan dia baca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap saat dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, meniru sifatnya para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dikatakan di situ malaikat semua senantiasa terus menerus tanpa henti bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah terus bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Allah perintah, yang percaya, ya ayyuhalladzina amanu, itu kalau kita terjemahkan, orang-orang yang beriman gitu ya, mungkin jenengan nggak makjleb. Ya, kita ini disebut orang beriman, ya iman kita nggak cetok. Betul nggak ini? Ya mukmin, tapi mukminnya cetok atau nggak cetok? Ya cetok tapi nggak cetok, piye ya? Jelas tapi nggak jelas. Katanya iman sama surga tapi nggak kangen. Katanya iman sama neraka tapi yang nggak takut. Betul. Katanya iman ada malaikat di kanan nyatet kebaikan, di kiri nyatet keburukan. Nyatanya ngerumpi gunjing orang, ya kan? Berarti iman atau nekat? Nekat. Sudahlah, ini makom kita ngakulah. Imannya abu-abu. Tapi kan tetap ada warnanya. Betul ya? Alhamdulillah. Saya terjemahkan biar makjleb. Orang-orang yang percaya sama Allah, percaya sama malaikat, percaya sama Nabi, percaya sama Rasul, percaya sama kiamat, percaya sama surga, percaya sama neraka, percaya sama azab kubur, percaya sama kitab-kitab Allah, percaya. Yang percaya. Kalian percaya enggak? Kalau kalian percaya dipanggil sama Allah, mau dengar atau enggak mau dengar? Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang percaya, yang iman, kalian sholawat, salam sama Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan pernah nanya lagi dalilnya sholawat.
Jangan pernah tanya lagi apa alasan saya bersolawat. Jangan tanya lagi kenapa saya harus bersolawat. Karena kalian iman, maka kalian harus bersolawat. Karena kalian percaya, maka kalian harus bersolawat. Dan kalau kita tidak mau solawat, na'udzubillah min dzalik minal bukhala. Masuk golongan pelit. Nanti hari kiamat itu, jenengan pamer sholat, akeh tunggale. Saya biasa bangun tahajud, masuk. Soft-soft tahajud. Masya Allah. Saya ahli sodakoh, sodakamu sak piro, riakmu ya kakean. Sudah tidak usah gaya. Begitu enggak disebut, ada itu orang ya, transfer gitu ya. Transfer ke saya, alhamdulillah. Sengaja saya enggak ngucap jazakumullah khairan, balas WA nih. Sengaja enggak saya balas jazakumullah khairan, cuman saya balas dalam lisan saya jazakumullah khairan. Karena doa tanpa sepengetahuan lebih kabul. 2 jam atau 3 jam kemudian dia WA lagi, jazakumullah khairan bib, masya Allah. Alhamdulillah, didoakan saya semoga dapat balasan kebaikan. Amin Allahumma amin. Jadi sedekah jenengan, sedekah saya, sedekah kita ini masih tanda tanya, gedenya luar biasa. Kalau toh kabul sedekahmu, itu pasukan sedekah banyak, ojo khawatir. Turah-turah pasukan sedekah. Bangun yang namanya pasukan A, pasukan B, barisan-barisan B di hari kiamat. Kanjeng Nabi nanya, sing akeh sholawat sing ndi? Inna akrabakum ilayya manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan, atau kama qala sallallahu. Kelak di hari kiamat di antara kalian semua, yang ahli tahajud, yang ahli baca Al-Quran, yang ahli sedekah, kalian sedekah bagus, baca Al-Quran bagus, tahajud bagus, mau dekat sama saya, sing akeh sholawat sing ndi? Yang lebih banyak sholawatnya yang mana? Yang lebih banyak sholawatnya yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ngono cik tako, kenapa saya harus bersolawat? Jawabannya, pengen cedak kanjeng Nabi Muhammad SAW. La falah, gak ada kesuksesan buat orang yang gak mau dekat sama Nabi Muhammad SAW. Makanya mulai malam hari ini, ya niat belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Rugi. Umur saya kemarin kan barusan ultah ya. 24 Juli, yang belum kirim hadiah segera kirim. Ya, 24 Juli, ulang tahun saya kan banyak, 15 Rajab, ya ulang tahun. Betul kan ya? 24 Juli sesuai dengan hari lahir, ulang tahun. 27 Juli sesuai KTP. Ya, sebab yang nyatet surat lahir dulu keliru, enggak saya ganti. Enggak apa-apa, gitu aja kok, repot. Justru berkah. 3 kali saya ulang tahun. 15 Rajab, 24 Juli, 27 Juli. Ngono kalau awakmu gak ngirim hadiah. Ya, kamu yang gak ngirim hadiah. Alhamdulillah. Makanya tuh rezeki saya lancar, dikirimi donga terus. Amin. Alhamdulillah. Boleh dilanjut? Gagal fokus gara-gara ibu-ibu ini ya. Ya, umur saya 45 tahun. Kalau nyampe 60 tahun, tinggal 15 tahun kalau nyampe. Tapi saya lihat nih dulur-dulur saya ini podo berangkat duluan. Belum lama lah Habib Umar bin Abu Bakar Al-Muhdhar di Pasuruan. Umurnya mungkin baru sekitar 50 tahun. Tiap tahun baca manakib haulnya Habib Ali Habsyi. Tahun kemarin baca manakib haul, masih doa. Semoga kita meninggal husnul khotimah, dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia, orang soleh. Videonya ada. Amin, insya Allah beliau termasuk orangnya husnul khotimah. Dan dikumpulkan dengan leluhurnya orang-orang yang soleh. Berangkat meninggal dunia. Kemudian kita lihat barusan salah satu ulama besar kita, guru kita di Jakarta, Al-Habib Muhammad bin Abdul Hamid rahimahullah, berangkat meninggal dunia. Belum lama putranya Mbah Maimun Zubair juga meninggal dunia. Belum lama Gus Zaki yang berada di Jombang juga meninggal dunia. Yang muda-muda berangkat, yang tua berangkat. Lah kamu kira-kira nyusul kapan? Ojo gaya, masih lama Bib, masih lama. Ojo gaya, sadar diri, mati nggak kenal kapan. Betul? Nah kalau nanti kita belum kenal Nabi Muhammad SAW, di kuburan kira-kira bagaimana? Ditanya malaikat, siapa nabimu? Siapa ya malaikat ya? Nyebutnya aja susah. Nah, kalau WA kebanyakan yang disebut nama pacarnya, nggak pernah nama nabinya.
Ya, kalau di Facebook, di Instagram, di YouTube yang disebut ya nama-namanya orang lain, nggak suka nyebut nama nabinya Muhammad SAW, jarang nyebut nama Rasulullah. Lah kok dikubur ngomong nabiku Nabi Muhammad, pelo gak iso nyebut, nabiku gak iso nyebut. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita banyak bersolawat, belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.